Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marat. Ingatlah bahwa sesungguhnya manusia yang masih hidup, kuburan ini adalah mengingatkan kita bahwa setiap hari itu 5 kali diingatkan kepada manusia yang masih hidup. Innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marat, kata Rasulullah. Sesungguhnya alam kubur itu mengingatkan kepada manusia yang masih hidup bahwa 5 kali dia mengingatkan kepada kita. Disambungkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, apa wahai manusia yang masih hidup? Wa ana baitul wahidah. Ingat, alam kubur mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kubur ini dewean. Kalau tidak percaya kayo bahwa sesungguhnya di alam kubur ini sendirian. Ciduk kantai kayo lalaki ni. Kayo kata adu lakai, kayo kalau kayo matai. Lakai kayo nunggu kaya nari ni. Ideo. Kayo kata suami meninggal, istri itu akan menunggu di dalamnya. Tidak. Ana baitul wahidah, dewean sendirian. Kayo suhak dalam alam kubur itu. Kalau hidup percaya masuk kayo nari. Iyo ini ustaz itu kata itu. Iyo. Cubalah kayo dulu jangan. Ayo hidup masuk kayak kenal itu kayak suah dalam itu. Iyo rupanya ana baitul wahidah, bahwa di dalam alam kubur itu cuma kita sendiri yang ada di dalamnya. Supaya ada teman, ada kawan, ada sahabat, ada rekan, ada kawan kita menemani kita dalamnya, maka faja'allaka mu'addisan bi qiraatil Qur'an. Supaya ada kawan kita dalam alam kubur itu, hidup lakai dengan kaya buih, hidup anak yang kaya buih, hidup harta yang kaya buih, hidup utuh yang kaya buih, hidup umur yang kaya buih. Tapi yang kaya bawa ke dalam alam kubur itu adalah faja'allaka mu'addisan bi qiraatil Qur'an. Berapa banyak kaya membaca Al-Quran, bi qiraatil Qur'an, ta'lil Qur'an, tadarus Al-Quran, bi qiraatil Qur'an. Ramadan kita telah melatih untuk memperbanyakkan ta'lil Quran. Al-jannah itu akan dibalas oleh orang 4 golongan itu. Salah satunya itu adalah ta'lil Quran. Orang yang memperbanyakkan membacakan Al-Quran. Khairukum man ta'ala, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afdalur Ramadan afdalun li ummatin bi qiraatil Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Semua itu adalah hadis dan ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang orang-orang yang membacakan Al-Qur'an. Kalau kayo tiang ahi membaca Al-Quran, suduh kayo semia subuh kayo membaca Al-Quran. Kata hadis Allah, man qala harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Ya, siapa yang membacakan ayat-ayat di antara Quran setiap huruf demi huruf, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Apa artinya kebaikan? 1 huruf kita mendapatkan 10 kebaikan. 2 huruf mendapat 20 kebaikan. 3 huruf mendapat 30 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Mim. Sadaqallahul azim. Dapat kaya 30 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Jadi makin banyak kita membacakan Al-Quran, faja'allaka mu'annisan bi qiraatil Quran. Adu kantai kita di dalam kubur itu karena kita sering membacakan Al-Quran. Nah, mulai minin ini kaya banyak-banyak membaca Al-Quran. Apalagi sudah semia subuh. Sudah semia subuh kaya tua-tua mata. Dia percaya masuk kaya dalam. Sudah kaya tutak semalai, kaya dalam kaya tutak dengan apa kaya apa tu. Rupanya ia kelai alam kubur itu. Diingatkan sama Rasulullah tadi. Wa ana baitu zulumat, di alam kubur itu gelap sekali. Supaya kita disinari alam kubur kita, diterangi dengan cahaya nur cahaya ya Allah di alam kubur, maka faj'al lakum bi qiyamul lail,
bangun kita di tengah-tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, solat hajat, solat taubat, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Dan di malam itulah hidup gebisu setahak segalai, hidup gebisu seumur hidup kayu segalai, hidup ugil lemat tayu lagi. Jadi Abu bin Hasim ini bangun di pertengahan malam 35 tahun dia tak pernah putus untuk melaksanakan solat tahajud. Di suatu ketika Abu bin Hasim itu mengambil air wudhu, duduklah seorang manusia yang berbadan besar, bertubuh besar, berambut hitam, berjubah putih, memegangkan buku yang tebal. Itu adalah utusan Allah yang menyerupai manusia. Setelah Abu bin Hasim mengambil seorang laki-laki yang bertubuh besar, memegangkan buku yang tebal dan duduk, Abu bin Hasim itu katakan, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Kenapa engkau duduk di sini di saat aku bangun di tengah malam, di saat aku mengambilkan air wudhu?" Apa kata utusannya Allah? "Saya bangkit tengah mati 35 tahun, di dalam catatan rakib itu catatan yang baik, ciduk ada apa perasaan kita. Percuma saya bangun di pertengahan malam tidak dicatat oleh utusan Allah sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah." Abu bin Hasim pun begitu penasaran, wahai utusan Allah, kenapa saya bangun 35 tahun tapi tak pernah dicatat sebagai hamba Allah? Padahal saya bangun dan sujud berdoa dan bermunajat kepada Allah. Di tengah-tengah malam saya menangis, "Ya Allah, jangan engkau berikan ujian cobaan kepada kampung kami ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang luas." Berdoa saya tengah malam itu.